Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassabbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jazadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wassabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahmi kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurang sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mendoakan juga buat sahabat GIF dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu dimudahkan segala urusan-urusan, baik urusan pekerjaan ataupun urusan rumah tangga. Semoga selalu mendapat kemudahan dari Allah, dan yang lagi dalam masalah semoga diberi jalan keluar dari masalahnya tersebut, dan juga semoga kesehatan selalu menyertai, keselamatan selalu menyertai sahabat GIF semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini saya bisa kembali menyapa sahabat GIF dalam keadaan sehat walafiat. Malam hari ini saya kedatangan tamu. Beliau adalah seorang bapak-bapak. Dulu beliau ini adalah seorang pengusaha sukses, seorang pengusaha kaya. Tapi beliau ini mendapat ataupun didolimi sama istrinya. Jadi setelah beliau ini sakit, beliau ini lumpuh sama istrinya, beliau ditinggalkan begitu saja. Bahkan istrinya tidak mau merawat beliau dalam keadaan beliau sakit. Beliau ini adalah suaminya dari Mbak Lia Elina. Jadi Mbak Lia Elina sang biduan ini yang terkenal dengan pemikatnya, yang terkenal dengan peletnya, ternyata mempunyai suami, sahabat. Dan suami beliau ini malam hari ini datang ke pondok kami. Beliau ingin berobat karena udah sekitar 5 tahun beliau ini menderita penyakit yang aneh. Tiba-tiba beliau ini waktu dalam pekerjaannya lemas, tiba-tiba beliau tidak ada tenaga sama sekali, kemudian kakinya beliau ini tiba-tiba tidak berfungsi dan tidak bisa digerakkan. Jadi beliau kesini ini ingin berobat kepada Gus Idris dan tim. Baik sahabat, kita langsung aja mewawancarai beliau, mengorek informasi tentang Mbak Lia ini melalui beliau, karena pastilah beliau sangat tahu dan sangat mengenal sekali sosok Lia Elina ini. Baik sahabat, langsung saja kita cari informasi, kita langsung mewawancarai yang bersangkutan. Mohon doanya ya sahabat, semoga dari awal acara ini sampai terakhir berjalan dengan lancar, tidak ada suatu hal yang bisa menghambat kelancaran acara ini. Baik sahabat, mari kita langsung tanya aja kepada Bapak ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah agak membaik Pak. Baik ya. Maaf, Bapak kesini kan mau berobat ya. Tapi saya ingin bertanya-tanya, ataupun Bapak sudilah kiranya untuk menceritakan bagaimana awal Bapak itu kenal dengan Lia Elina, terus apa yang terjadi selama Bapak berumah tangga dengan Lia Elina ini. Tidak apa-apa ya Bapak? Tidak apa-apa. Alhamdulillah sahabat, Bapaknya juga sudah bersedia untuk bercerita panjang lebar tentang masa lalunya bersama Mbak Lia Elina ini. Baik Bapak, benar ya Bapak istrinya Lia Elina ya? Saya suaminya. Tolong Bapak diceritakan awal mula Bapak kenal dengan
si biduan ini Lia Elina itu gimana awal mulanya Bapak? Iya. Sebelumnya saya dulu udah pernah nikah, udah punya istri sebelum kenal sama si Lia Alena ini. Coba Pak, suaranya agak kenceng. Soalnya mic-nya kadang-kadang error ini. Iya. Oh, dulu berarti sampean sudah punya istri. Punya istri. Sebelum nikah sama Lia Alena ini. Ya saya sering lihat videonya dia bernyanyi apa-apa gitu. Terus akhirnya saya suka sama dia. Tertarik ya, Pak? Tertarik gitu. Saya tertarik. Terus akhirnya saya jalan sama si Lia Alena itu, akhirnya Terus saya ceraiin. Istrinya sampean dicerain sama Saya sampean ya? ceraiin. Karena tergila-gila sama Lia Elina ini. Oh. Iya. Ya udah, saya nikah sama si Lia ini. Udah ya lumayan lama sih, lumayan lama. Terus saya nafkahi dia ya seperti biasa saya nafkahi keluarga saya sebelumnya. Dia tidak pernah kekurangan uang apapun. Terus kok lama kelamaan kok kayak gitu loh, saya dijadiin kayak gini. Maaf, saya potong ya Pak ya. Dulu Bapak ini apakah benar seorang pengusaha Pak? Iya. Pengusaha sukses kaya termasuk ya? Saya pernah apa namanya, distributor beras juga pernah. Oh, jadi pengusaha distributor beras gitu ya Pak ya? Ya Allah. Berarti apa itu cabang daripada distributor Bapak ini berada banyak di kota-kota ya? Di luar kota-kota sini ya? Ini seluruh Jawa Timur saya itu Pak. Ya Allah. Benar-benar. Terus selama sampean menikah dengan Lia Elina ini gimana kehidupan keluarganya sampean Pak? Iya sebetulnya sih normal-normal aja Mas. Terus gak tahu kenapa si Lianya jadi seperti ini, pun yang membuat kaki saya seperti ini juga Lia sendiri. Itu tadi udah dianut ya di mediumisasi ya, Udah itu ya. di mediumisasi sama timnya Gus Idris. Ternyata yang melakukan ini semua hingga menyebabkan sampean lumpuh itu adalah istri sampean sendiri, yaitu Lia Alena ya. Iya. Wah. Jadi saya tidak habis pikir Pak. Heeh. Kok sampai seperti itu teganya. Padahal saya tidak pernah itu. Saya tidak pernah nyalain dia, tidak pernah nyakitin dia. Selalu mencukupi ya Pak, segi Selalu materi juga ya. Semua selalu mencukupin saya Pak. Materi ataupun apapun udah selalu saya cukupin. Tidak tahu kok seperti itu tingkahnya. Iya. Terus dulu di awal-awal itu apa yang sampean rasakan Pak tentang penyakitnya ini? Ya pertama sih lemas. Habis itu lama kelamaan saya tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri, terus berdiri bentar jatuh, terus sampai sekarang ini lumpuh. Ya untung saya bisa sowan ke rumah Gus Idris. Oh gitu, alhamdulillah. Semua karena Allah yang menggerakkan ya Pak ya. Iya. Ya Allah. Berarti semenjak sampean sakit lumpuh ini, Lia Elina itu masih pulang ke rumahnya sampean atau sudah pergi begitu saja? Pergi begitu saja. Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Setelah saya sakit kayak gini, dia sama sekali nggak lihat saya ataupun jenguk saya pun nggak pernah sama sekali. Terus yang merawat sampean ketika sampean sakit ini siapa? Ada kakaknya, kakak Silia. Oh, kakak Silia malah Kakak yang merawat. Silia yang merawat saya. Oh. Ya untung aja kakak Silia masih nganggap saya itu adiknya. Ya Allah. Terus usahanya Bapak yang menghandle siapa sekarang? Terus tidak karu-karuan Pak sekarang. Usahanya malah nggak Nggak karuan. karu-karuan. Berarti dihabisin. Iya, dihabisin semua udah sama itu. Awalnya sih saya enggak, ya apa ya, setelah saya sakit seperti ini saya nggak pernah ngurusin kerjaan, nggak pernah ngurusi gudang-gudang saya. Terus ternyata dihabisin sama itu. Sama Silia. Lia itu. Nggih. Silia. Aduh. Andaikan ini Pak ya, si Lia ini mau bertaubat Pak dan ingin kembali kepada Bapak, ingin memulai lagi rumah tangga, membina rumah tangga lagi dengan Bapak, gimana Pak? Apa Bapak? Saya masih dari doa, tidak terima saya.
selama segitu lama ya saya digituin. 5 tahun saya disia-sia seperti ini Pak. Ya Allah, 5 tahun ya. 5 tahun. Berarti apa itu usaha-usahanya Bapak ini kan udah tersebar ya, terutama di daerah Jawa Timur. Iya. Itu yang menghabisin ya Lia itu, Pak. Silia itu. Ya Allah. Aduh, kok tega ya sahabat ya, menyakiti suami sendiri seperti itu. Waduh, tapi memang si Lia ini kalau menurut saya sudah berhati iblis sahabat. Jadi dia itu tidak ada rasa belas kasihan sedikit pun di dalam hatinya, karena hatinya itu sudah tertutupi oleh iblis. Jadi yang dilihat itu hanya kesenangan dunia, nafsu. Jadi ya astagfirullahaladzim. Tapi sepertinya kan Lia sekarang ini udah mulai kena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sering sakit-sakitan seperti itu sahabat. Ya Allah. Terus mungkin ada mau yang diceritakan lagi Bapak, disampaikan lagi tentang kehidupannya sampean dulu bersama Mbak Lia Elina ini. Iya sebetulnya sih ya terus menyakitkan Pak kalau di itu. Saya dulu sampai buang istri saya, nyerahin istri saya. Benar-benar. Anak-anak saya terlantar tidak tahu saya sampai itu. Sekarang saya nurutin hawa nafsu apa-apa, ternyata saya salah memilih. Saya tidak terima masih diginikan mulai awal 5 tahun saya begini terus Pak. Nggak ridho saya. Sampean sampai menceraikan istri ya Pak ya, sampai meninggalkan anak-anak sampean, istri sampean yang pertama sampean ceraikan, sampean lebih memilih Lia. Ternyata setelah Lia dipilih sama sampean dijadikan istri, malah berbalik menikam sampean seperti itu ya Allah. Terus istrinya sampean yang pertama itu udah cerai apa gimana Pak? Sudah cerai. Udah cerai ya. Gimana sekarang beliau ini? Istri sampean yang pertama itu? Ya masih di rumah mamanya Pak. Oh, ikut mamanya ya. Terus tidak tahu lagi udah seperti apa. Sudah hancur Pak saya. Dulu berarti usahanya sukses ya sampean waktu dengan istri pertama itu ya? Alhamdulillah ya dulu sukses. Sukses ya Pak ya. Ya Allah. Karena memang ujian juga buat sampean, diuji dengan wanita lah. Katanya kalau ujiannya laki-laki kan harta, tahta dan wanita kan seperti itu ya Pak ya. Iya. Kalau udah tahta udah punya, harta sudah melimpah, mungkin diuji dengan wanita seperti itu. Dan kebetulan sampean mendapatkan wanita yang berhati iblis seperti Lia Elina ini ya Pak ya. Ya Allah. Kok bisa-bisanya ya Elina itu menyantet sampean sampai lumpuh seperti ini loh Pak. Tidak tahu Pak. Saya maksudnya apa juga tidak tahu. Saya pun tidak pernah itu. Ya namanya suami kan otomatis ke apa? Silia kerjanya apa kan otomatis saya membatasi. Kerjanya apa seperti kayak penyanyi kayak apa gitu kan sebenarnya saya kan tidak boleh. Setelah ikut sampean sebenarnya sampean larang ya Pak ya. Iya saya larang. Terus kok malah saya dijadiin kayak gini Pak. Ya. Awal mulanya sampean nggak curiga ya jika ini yang melakukan adalah istri sampean ini ya. Sama sekali saya tidak curiga. Tidak curiga, cuman curiga dikitnya ya apa namanya? Dia sama sekali tidak pernah jenguk saya. Tidak pernah lihat saya seperti apa keadaan saya pun tidak pernah. Saya kira ini apa ya? Lumpuh. Saya lumpuh tidak bisa apa-apa. Nggak mungkin ya, si Lia itu pikir saya gitu. Nggak taunya itu. Jadi emang benar-benar disakitin sama si Lia. Ya Allah. Dibikin seperti apa? Dibikin si Lia seperti ini Pak. Terus hartanya dikuasai ya Pak sama Lia. Semua dikuasai. Ya Allah. Saya sampai tinggal di rumah kakaknya itu. Terus istri saya sampean yang pertama itu mantan istri yang pertama itu, apakah tahu kondisi sampean seperti ini nih? Ya kurang tahu Pak ya. Menurut saya sih ya tahu. Mungkin malah apa? Ya ngapoin lah istilahnya gitu Pak ya. Ngapoin saya. Dulu kan saya ninggalin istri saya, mantan istri saya seperti itu. Terus saya mau balik juga enggak bisa loh Pak. Apakah sudah berkeluarga lagi istri sampean yang pertama itu?
sudah sih Pak, tapi saya tidak tahu Sudah berkeluarga iya, lagi. sudah. Kesalahan saya mulai awal ya itu aja Pak. Misal saya nggak ninggalin ninggalin pertama. mantan istri pertama itu nggak mungkin kayak gini Pak. Kenapa nggak dimadu aja dulu Pak? Kenapa kok harus diceraikan istri yang pertama? Silianya minta saya enggak itu. Silianya yang minta saya harus nyeraiin istri saya yang awal, yang pertama. Jadi yang nggak mau dimadu, ini lianya itu ya Pak ya. Dia maunya sampean harus menceraikan istri yang pertama seperti itu ya. Baru si Lia mau dinikahi sama sampean. Iya. Ya Allah, tapi setelah dinikahi sahabat, hartanya dihabisin, orangnya disantet, kemudian ditinggal. Ya Allah, sangat ini sekali ya sahabat ya. Aduh, sangat kejam. Apakah sampean nggak tahu Pak kalau si Lia Alena ini dari dulu itu memang punya ilmu pemikat dan suka memikat laki-laki gitu loh Pak? Nggak tahu apa sampean dulu? Enggak tahu sebelumnya Pak. Enggak tahu. Enggak tahu seperti itu. Ya wis lah. Ya enggak nyangka juga Pak. Nggak nyangka ya Pak Enggak ya? nyangka. Seperti ini kejadiannya pun saya kaget juga. Kok tega-teganya saya suaminya sendiri jadiin kayak gini. Udah harta saya udah habis, semua udah habis, malah ditinggalin dicampain kayak gini. Jadi tetap saya nggak ridho Pak, seperti ini. Dan kebanyakan juga Pak korban Lia Alena ini nggak cuma orang-orang yang biasa-biasa saja gitu loh. Banyak juga yang orang-orang berpengaruh gitu loh, orang-orang kaya seperti itu. Itu perlu Bapak ketahui juga. Ya Allah. Apakah punya anak Bapak dengan Lia Alena ini? Belum. Nggak punya anak Nggak ya? punya anak, belum punya anak. Malah untungnya nggak punya anak itu loh Pak, kasihan anaknya kalau Iya. nggak punya anak. Ya Allah. Harapan Bapak sekarang apa ini? Harapannya ini? Harapan kedepannya? Ya mudah-mudahan silanya cepat sadar Pak. Dan dapat orang-orang sing lebih baik nggak ngulangin itunya lagi silianya. Itu aja harapan saya. Biar nggak bikin bikin resah semua istri-istri yang punya suami. Maksudnya gitu kan, dia sering katanya sih sering goda-goda suami orang kayak gitu. Benar-benar. Tapi sepertinya Lia ini nggak mungkin taubat Pak, karena udah dikasih teguran seperti itu aja dia masih terus gitu loh, terus dengan nafsunya, menuruti hawa nafsunya, mencari mencari dukun lah untuk mempersakti dirinya, mencari laki-laki lain seperti itu. Sepertinya memang belum mau bertobat gitu loh. Allah. Ya biar Tuhan aja yang itu Pak, yang hukum dia. Kalau emang dia benar-benar enggak itu, biar kembali sama yang di atas saja. Ya Allah. Ini loh sahabat, dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya tempat kita mencari pahala sebanyak-banyaknya sahabat. Jadi kalau sampai kita di dunia ini berbuat salah, berbuat dolim kepada sesama makhluk Allah, nanti pasti kita akan menyesal di akhirat. Karena kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi adalah nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, alias setelah kita wafat sahabat. Jadi mumpung kita masih berada di dunia yang fana ini, pergunakanlah waktu yang ada ini untuk selalu berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, selalu berprasangka baik kepada semua makhluk Allah. Biarlah orang mendolimi kita, biarlah orang tidak suka akan terhadap kita. Yang penting kita tidak pernah mendolimi orang, yang penting kita tidak pernah membohongi orang, yang penting kita tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang penting juga Allah masih tetap ada di dalam hati kita. Baik sahabat, karena waktu sudah larut malam, mungkin bapaknya juga perlu istirahat karena sepertinya beliau juga lagi letih
juga belum penuh sepenuhnya, belum pulih sepenuhnya apa yang jadi penyakit beliau. Mungkin cukup di sini, dan saya berpesan buat Bapak tetap sabar karena semua ini adalah ujian. Apa yang Bapak derita ini, sakit yang Bapak derita ini, itu tandanya bahwa Allah sedang memandang Bapak. Allah sayang sama Bapak. Allah ingin mendengarkan Bapak menyebut-nyebut nama Allah, mengagung-agungkan nama Allah. Bisa jadi bila Bapak tidak sakit seperti ini, bila Bapak tidak diuji seperti ini, Bapak akan lupa sama Allah, Bapak akan jauh sama Allah. Tapi karena Allah sayang kepada Bapak, Allah ingin Bapak selalu mendekat kepada Allah. Allah ingin Bapak selalu menyebut-nyebut namanya, maka Allah memberikan ujian ini. Jadi ambil hikmahnya di setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, Pak. Karena sesuatu yang terjadi pada diri kita sekecil apapun pasti ada hikmahnya di baliknya. Pasti Allah mempunyai rencana-rencana yang baik. Karena di dunia ini yang seperti saya bilang tadi hanya sementara. Sakit Bapak hanya sementara, kaya hanya sementara, hidup juga sementara. Allah ingin Bapak selalu mendekat kepada Allah sehingga nanti hasilnya akan dipanen ketika Bapak sudah wafat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sahabat, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, sebagai manusia biasa saya tidak luput dari salah dan khilaf. Al-Fakir Kang Fajar mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.